Bayangin, kamu punya perusahaan energi raksasa. Kantornya puluhan gedung pencakar langit, omzetnya triliunan rupiah. Tapi suatu hari, perusahaan itu tiba-tiba bangkrut. Enron Corp namanya. Perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat ambruk karena satu hal, laporan keuangan palsu. WorldCom Inc. juga sama. Mereka sembunyikan biaya sebesar 3,8 miliar dolar AS. Di Indonesia, Lipo Bank. Ada selisih keuntungan triliunan rupiah antara laporan yang dikasih ke publik sama yang dikasih ke Bapepam. Nah, pertanyaan yang bikin tidur lo nggak nyenyak, kalau angka-angka di laporan keuangan bisa dimanipulasi sesuka hati, terus siapa yang bisa kita percaya? Jawaban dari misteri ini ada di modul 1 yang bakal kita bedah sekarang. Nah, yang mereka manipulasi itu namanya akuntansi. Menurut Charles T. Holmgren, akuntansi itu sistem yang punya 3 tugas utama. Pertama, mengukur semua aktivitas bisnis. Kedua, memproses informasi itu jadi laporan. Ketiga, mengkomunikasikan hasilnya ke orang-orang yang butuh ambil keputusan. Gampangnya gini, akuntansi itu bahasa bisnis dunia. Kayak bahasa Inggris untuk ngobrol internasional, akuntansi dipakai buat ngomong soal uang, untung, rugi, aset, utang. Prosesnya mulai dari identifikasi transaksi, terus diukur dalam angka, sampai akhirnya dikasih tahu ke pihak internal, kayak manajemen, atau pihak eksternal, kayak investor sama kreditor. Output finalnya, laporan keuangan atau financial statement. Tapi tunggu dulu, kenapa laporan keuangan ini bisa jadi senjata makan tuan? Makanya, di modul 1 ini, kita bakal bongkar habis dari A sampai Z. Ada 2 kegiatan belajar besar. Kegiatan belajar pertama bahas ruang lingkup, standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan dan jenis laporan keuangan, plus organisasi-organisasi yang ngawasin ini semua, kayak IAI, DSAK, Bapepam, sama BEI. Kegiatan belajar kedua lebih seru. Kita masuk ke profesi dan konsep dasar. Di sini kita bakal bedah isu internasional, kayak kasus Enron sama WorldCom tadi. Konsep dasar akuntansi yang wajib lo kuasai, dan peluang karir sebagai akuntan, mulai dari akuntan publik, korporasi, sampai pajak. Target akhirnya sederhana tapi powerful. Lo harus bisa menjelaskan konsep dasar pelaporan keuangan dalam organisasi atau bisnis dengan mata tertutup sekalipun. Siap? Indonesia nggak langsung punya standar akuntansi keuangan yang keren kayak sekarang. Ada 3 tonggak sejarah penting. Tonggak pertama, tahun 1973. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI bikin kodifikasi pertama kali namanya Prinsip Akuntansi Indonesia, disingkat PAI. Ini sebenarnya terjemahan dari buku Paul Grady tentang Generally Accepted Accounting Principles. Tonggak kedua, tahun 1984. PAI yang tahun 73 tadi direvisi total jadi PAI 1984, disesuaikan sama perkembangan dunia usaha. Tonggak ketiga, tahun 1994. Ini yang game changer. PAI 1984 direvisi lagi jadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 94. Sejak itu, SAK terus diupdate tiap tahun. Tahun 95, 96, 99, 2002, sampai 2004 udah ada 59 PSAK dan 7 ISAK. Tahun 2007, nambah 6 PSAK syariah. Tapi tunggu, kenapa ada 2 jenis standar?